wabarakatuh. Saya Tuhardi dari Salantas Polres Kutai Kartanegara sedang berkunjung nih di Pengadilan Negeri Tenggarong, dan beliau adalah humas dari Pengadilan Negeri Tenggarong, Pak, ya, dengan Pak Maulana. Apa kabar nih, Pak? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik ya, luar biasa. Dan di hari yang cerah ini mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Kedatangan kami dari Satuan Lalu Lintas adalah pertama silaturahmi, yang kedua ini bincang-bincang nih karena kebetulan di bulan ini kami juga sedang berulang tahun di tanggal 22 September. Untuk itu kami juga perlu masukan, kritik dan lain sebagainya supaya kami lebih baik, lebih profesional atau bisa diterima secara umum oleh masyarakat. Menurut Pak Maulana sendiri, gambaran lalu lintas di Kabupaten Kutai Kartanegara ini seperti apa nih, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri juga, nama saya Maulana Abdillah. Kebetulan saya menjabat sebagai Humas Pengadilan Negeri Tenggarong di sini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Satuan Lantas Polres Kutai Kartanegara yang pada hari ini berkenan untuk datang ke tempat kita bersilaturahmi di sini. Siap. Tak lupa juga kami seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Tenggarong mengucapkan selamat ulang tahun kepada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia. Terkait tadi apa yang disampaikan dari Pak Hadi, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara ya. Kalau menurut saya secara umum kondisi lalu lintas di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah relatif baik ya, sudah tertib. Cuman kadang masih beberapa kita lihat ada beberapa masyarakat ya yang kadang masih tidak disiplin dalam berlalu lintas, seperti melakukan pelanggaran lalu lintas, misalnya tidak memakai helm, anak-anak yang kadang berboncengan lebih dari 2 orang, berboncengan 2 orang, dan kadang membahayakan bagi dirinya sendiri maupun orang lain, kadang mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan di atas rata-rata. Itu yang sangat kita khawatirkan juga ya, bagi keselamatan diri mereka dan juga kepada orang lain seperti itu. Ya, Pak Maulana, secara umum kegiatan penegakan hukum yang kami lakukan, kemudian ada proses hukum sampai ke pengadilan, secara umum kan anak-anak di bawah umur nih, yang kesehariannya mungkin masih dalam sekolah dan segala macam. Menurut Pak Maulana sendiri, apa sih yang bisa menjadikan lebih baik ketika mungkin kepada anak-anak nih, edukasi yang seperti apa nih? Pendapat dari Pak Maulana sendiri. Baik, kalau pendapat saya pribadi, alangkah lebih baiknya ya kita para pihak yang terkait atau stakeholder di Kabupaten Kutai Kartanegara ini bisa duduk bersama nih, memberikan edukasi kepada mereka nih, kepada masyarakat, baik itu dari Pemdanya, dari Pemda, dari kepolisian, mungkin dari aparat penegak hukumnya, bagaimana dari sedini mungkin kita menanamkan disiplin berlalu lintas kepada mereka. Misalnya kita sama-sama kita memberikan edukasi misal ke sekolah-sekolahan atau misalnya ke tempat-tempat yang sering mereka jadikan tempat berkumpul atau bersantai atau segala macam, kita melakukan pendekatan secara humanis kepada mereka melalui bahasa-bahasa mereka, sehingga kalau menurut saya kalau kita menggunakan cara-cara seperti itu akan lebih kena nih ke mereka, mereka lebih bisa memahami gitu apa sih sebenarnya disiplin berlalu lintas nih, manfaatnya bagi mereka dan bagi orang lainnya seperti apa gitu. Itu menurut saya. Siap. Nah, kembali lagi ke penegakan hukum. Sekarang ini kan zamannya digital ya, zamannya sudah canggih, kemudian media yang begitu terbukanya, transparan dan segala macam. Di proses penegakan hukum kami juga ada e-tilang ya, elektronik tilang, kemudian prosesnya juga sampai hingga penentuan denda kemudian divonis oleh pengadilan. Nah, pandangan Pak Maulana sendiri sebagai yang mewakili pengadilan, transparansi yang diberikan saat ini bagaimana? Apa masih kurang atau seperti apa? Saya rasa sudah cukup baik ya, Jadi masyarakat, para pencari keadilan kalau di kami itu mereka dapat secara langsung ya. Kalau ada e-tilang itu kan mereka dapat membayar denda secara langsung. Kalau sudah dibayar berarti barang buktinya sudah bisa mereka pegang gitu loh. Dan pada intinya kita juga memudahkan mereka selain memberikan edukasi ataupun memberikan tindakan kepada mereka, kita juga memberikan kemudahan kepada mereka yang mudah-mudahan
bisa lebih ditingkatkan lagi dengan inovasi-inovasi yang lain, sehingga benar-benar masyarakat ini merasa terbantu dengan keberadaan kita ataupun inovasi-inovasi yang sudah kita buat seperti itu. Siap. Nah, yang kemudian ini tentang kami ini kan ulang tahun lalu lintas. Ada nggak kritik, saran, masukan buat kami atau hal-hal yang buat kami lebih baik atau lebih lagi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat? Kalau harapan saya kritik mungkin ini ya lebih ditingkatkan bagaimana keberadaan Polantas ini di tengah-tengah masyarakat, seperti lebih banyak lagi ditempatkan di titik-titik yang menurut kita itu rawan, baik itu rawan kecelakaan lalu lintas, rawan pelanggaran disiplin lalu lintas ataupun kejahatan-kejahatan lainnya. Mungkin karena keterbatasan personil juga ya. Jadi semua titik itu belum bisa terpenuhi. Mungkin itu saja harapannya. Dan kemudian Pak Maulana di pelayanan kami khususnya tentang pelayanan publik ya, SIM, STNK, BPKB dan lain sebagainya kaitannya dengan kendaraan bermotor. Di situ sudah sistem online terintegrasi di seluruh Indonesia. Yang dulunya masih sistem manual, hanya sektor-sektor atau daerah-daerah tertentu saja. Menurut Bapak ini hal yang baik atau seperti apa Pak dari kemajuan kami dari sisi teknologi? Oke, baik. Terima kasih ya. Ini kalau ini pribadi saya juga turut merasakannya ya. Kebetulan kemarin SIM saya sudah hampir habis masa berlakunya. Saya akhirnya perpanjang di sini. Ya, alhamdulillah memang sekarang lebih mudah ya karena sudah terintegrasi. Jadi bisa diperpanjang sini. Kalau dulu kayaknya agak susah gitu. Cabut dulu berkas karena sekarang sudah terintegrasi, benar-benar memudahkan bagi masyarakat. Bagaimana pelayanan itu terciptanya inovasi-inovasi yang semakin maju, semakin bermanfaat bagi masyarakat. Secara kondisi geografis daerah kita ini jaraknya sangat jauh, kemudian jalan-jalan kadang rusak dan sebagainya. Menurut Pak Maulana sendiri sebagai umat di sini, idealnya seperti apa sih supaya pandangan Bapak ya, idealnya supaya ini benar-benar masyarakat ini bisa terbantu dan nyaman ketika ada permasalahan di jalan. Kita semuanya kan saling terkait ya, antara stakeholder yang ada di Kabupaten Kota Kartanegara ini. Bagaimana kita membuat masyarakat kita ini nyaman, merasakan manfaat dengan kehadiran kita. Seperti tadi yang dikatakanlah jalan yang kondisinya masih belum baik apa segala macam. Yang mudah-mudahan dari pihak yang terkait dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat meningkatkan sarana infrastruktur berupa jalan tersebut sehingga dapat diminimalisir bagi para pengguna jalan tersebut. Ya. Nah, terakhir nih Pak, ulang tahun lalu lintas berarti kami semakin tambah dewasa, tua secara. Apa pesan-pesannya buat kami supaya kemajuan yang ada itu seiring dengan kemajuan kami sebagai pelayan dan pelindung masyarakat? Dari saya, sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia. Saya pribadi beserta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Tenggarong mengucapkan terima kasih atas pengabdian dari rekan-rekan para Polantas yang berada di seluruh Indonesia. Semoga pengabdian tersebut menjadi ladang ibadah bagi teman-teman semua dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam bertugas. Harapan saya ke depannya rekan-rekan yang bertugas di lapangan bisa semakin profesional dalam meningkatkan kinerjanya sehingga bisa maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan kepada masyarakat itu sendiri dapat mematuhi semua aturan-aturan berlalu lintas di jalan agar disiplin lalu lintas tersebut dapat benar-benar kita jalankan demi terciptanya keselamatan berkendara di jalan raya. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi, jaya selalu Polisi Lalu Lintas Republik Indonesia. Baik, terima kasih Pak Maulana dan terima kasih juga atas waktu yang telah diberikan. Mudah-mudahan
kita lebih bisa sering ngobrol lagi Siap. tentang bagaimana untuk kami kepada masyarakat sebagai wujud tugas dan tanggung jawab kami. Mungkin nanti suatu saat gantian kita yang main ke sana. Siap. atau apa. Ya. Baik, Ya. mungkin itu aja. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi bisa membantu masyarakat, Amin. bisa membuka wawasan masyarakat tentang penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Sahabat polisi dimanapun berada, saya Hardi bin Arno. Mohon maaf apabila ada kata atau perilaku kami yang kurang berkenan. Mudah-mudahan semua yang kita berikan tadi bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat